Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Seleksi akademik atau pretest PPG akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 24 April tahun 2022. Dan di video kali ini saya akan memberikan informasi penting yang wajib diketahui sebelum pelaksanaan pretest PPG tahun 2022. Informasi penting itu adalah terkait tata tertib peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Untuk itu simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak salah informasi. Tata tertib peserta yang pertama yang wajib diketahui adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Shape Action Browser dan file konfigurasinya ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi tersebut maka akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi, menginstal aplikasi adalah hal yang wajib. Poin yang kedua, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Poin yang ketiga, peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Dan biasanya ketentuan ini akan diberitahukan oleh pengawas ruangan masing-masing. Misalnya harus memakai baju putih dan lain sebagainya. Dan yang kelima, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang cukup tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Karena jika ada orang lain, otomatis Bapak Ibu akan didiskualifikasi. Selanjutnya, tata tertib peserta yang kedua. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum yang transparan, obat-obatan pribadi jika memang sedang sakit, kertas kosong dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger atau casan. Poin yang kedua, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Lanjut ke poin yang ketiga. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai dengan petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tidak bisa menampilkan videonya dalam waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, Bapak Ibu, penting untuk diperhatikan, Bapak Ibu harus mengikuti ujian di tempat yang memang sinyalnya bagus untuk aplikasi dan juga untuk Zoom meeting. Selanjutnya, tata tertib yang ketiga. Poin yang pertama, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang ataupun alat yang lain. Yang kedua, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Yang ketiga, HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan di unmute untuk Zoom. Yang keempat, peserta dilarang
mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi berbasis domisili dalam bentuk apapun. Dan poin yang kelima, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Lanjut ke tata tertib peserta yang keempat. Poin 1. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Poin yang kedua, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Apabila ingin ke toilet, silahkan lakukan sebelum atau sesudah ujian. Poin yang ketiga, peserta dilarang makan ataupun merokok pada saat mengerjakan ujian. Poin yang keempat, peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Dan poin yang kelima, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan ujian yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Agar Bapak Ibu guru tidak bingung, berikut ini adalah beberapa contoh posisi yang ideal sesuai dengan aturan. Gambar pertama adalah contoh pengerjaan ujian berbasis domisili di rumah dengan pengaturan posisi kamera zoom yang ideal sesuai dengan aturan. Tentunya nanti pengawas akan mengondisikan posisi seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu mengerjakan soal ujian berbasis domisili di sekolah, maka Bapak Ibu bisa melihat contoh pada gambar berikut. Satu ruang hanya boleh ada satu orang peserta saja dan posisi kamera yang ideal dari samping seperti pada gambar. Silahkan diamati dan bisa diterapkan nanti apabila memang Bapak Ibu mengerjakan soalnya di sekolah. Dan apabila Bapak Ibu kesulitan mencari sinyal dan terpaksa harus mengerjakan soal ujian domisili di bawah pohon demi mencari jaringan internet. Nah, berikut ini adalah contoh yang ideal sesuai dengan aturan. Saat domisili ujian di rumah berkendala, maka bisa izin ke pengawas untuk mencari tempat yang jaringan internetnya lebih lancar. Dan posisi ujiannya adalah sebagai berikut. Silahkan diamati dan nanti bisa diterapkan ketika pelaksanaan ujian ataupun seleksi akademik pretest PPG tahun 2022. Dan itulah dia informasi yang dapat saya sampaikan. Saya doakan Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, serta diluluskan. Dan agar tidak ketinggalan informasi, silahkan di like, komen, dan subscribe juga bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa.